Jadi menurut Anda makna dari sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya maknanya ya sama Sang Pencipta, ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya maknanya kita harus apa ya? Ya menghargai Sang Pencipta lah. Dan menurut Anda apa pada zaman sekarang ini udah terlaksanakan atau belum? Sudah, Oh, cukup sudah ya. sudah. Jadi menurut Bapak itu untuk sila kedua dari Pancasila itu maknanya apa? Menurut saya sih itu penting karena sebenarnya kan kita sebagai manusia memang yang paling itu adalah kemanusiaan, Iya. dan dari kemanusiaan yang beradil dan beradab itu kita harus sebenarnya sebagai nggak cuma sebagai panduan bernegara juga, tapi sebagai panduan kita sebagai kehidupan sebagai manusia juga. Sih, menurut saya sih. Oh iya. Kalau begitu apa pada zaman sekarang sudah terlaksanakan dengan baik? Kalau secara keseluruhan mungkin kebanyakan memang sudah terlaksana dengan baik, Iya. tapi masih ada beberapa kejadian mungkin yang belum sesuai sama dengan sila tersebut. Ya udah. Jadi menurut Bapak sekarang makna Pancasila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia untuk semua rakyat, kita saling membantu, untuk saling bergotong royong, saling mengerti, tidak suudzon kepada sesama agar kita ini kebaikan kita sama-sama kebaikannya. Oh, begitu. Ya. Kalau menurut Anda pada zaman sekarang ini udah terlaksanakan atau tidak? Kalau sekarang itu banyak orang yang kurang paham di situnya. Kurang pahamnya apa? Dia selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat orang lain. Jadi intinya akhirnya dia merasa benar, Oh, merasanya iya. gitu. Lalu kalau kembali orang mengerti, menyadari kekurangan dan orang lain, kekurangan orang lain, dia mau memaafkan dan sebagainya. Ya. Kalau begitu menurut Anda kalau seandainya orang-orang bisa melaksanakan Pancasila yang ketiga ini itu dengan baik, apakah masyarakat Indonesia bisa lebih baik? Insya Allah begitu, akan lebih baik karena apa? Saling mengerti dan memaklumilah keadaan Iya. orang lain, kekurangan orang lain. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut Anda pada Pancasila yang sila keempat itu maknanya apa? Sila keempat apa, Dik? Kok nggak tahu? Ayo, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Kalau menurut pemahaman kami, sila tersebut mengandung makna bahwasanya diperlukannya sebuah musyawarah dalam menentukan, dalam mengambil keputusan dalam hal apapun. Untuk secara prakteknya mungkin dalam konteks di kelas, mungkin anak-anak harus bersikap dan melatih diri untuk belajar bermusyawarah dalam menentukan pilihan-pilihan, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Kalau dalam konteks bermasyarakat ya tentunya karena kita hidup berdampingan ya, hidup bersosial, ya dalam hal memutuskan apapun ya berdasarkan konteks musyawarah itu tadi dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Itu saja yang kami pahami ya. Kalau begitu, menurut Anda Pak, pada zaman sekarang ini udah terciptakan sesuai sila tersebut? Dalam konteks apa ini? Lingkungan kami apa secara keseluruhan? Dua-duanya kalau bisa. Kalau itu tergantung ya, karena memang kita melihat sisi di mana tempat tinggal. Misalkan kalau saya saat ini kan bertempat tinggal di lingkungan yang cukup apa ya, notabene hidupnya pun lebih banyak yang individual. Ya beda dengan yang dulu ketika saya masih kecil tinggalnya di daerah-daerah apa namanya, pedesaan. Kalau saat ini cenderung untuk menciptakan kehidupan yang harmonis itu lebih mengajak, sifatnya enggak, mereka yang kesadarannya itu masih kurang ya. Kalau itu di lingkungan pribadi saya. Kalau secara kenegaraan
Ya saya belum bisa menilai pasti sih itu. Dadah. Iya. Terima kasih ya untuk Iya. waktunya. Jadi menurut Anda Pancasila yang sila kelima ini maknanya apa? Sila kelima apa, Mbak? Saya lupa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum sih. Oh, nggak ada pendapat sedikit-sedikit mungkin? Kalau keadaan sosial sepertinya enggak. Secara ekonomi apapun itu kayaknya belum rata sih. Oh ya, Indonesia. belum ya. Belum. Kalau begitu solusi Bapak untuk mengatasinya bagaimana? Untuk solusi saya nggak tahu, Mbak. Soalnya itu sangatlah luas menurut saya. Oh iya. Dari atasan sih harusnya yang berperan penting terhadap itu. Oh iya dah. Makasih. Tanda untuk Pancasila yang sila kelima itu maknanya apa? Mana Pancasila menurut pendapat saya gitu ya. Ya, sila kelima. Pancasila itu adalah apa ya, dasar negara ya, ideologi negara. Jadi Pancasila itu dijadikan dasar negara, di mana Pancasila itu ada nilai-nilai ya, nilai-nilai dari Pancasila yang harus dijadikan pedoman ya, berpedoman dalam berperilaku, bertindak ya. Kan ada sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila inilah yang jadi dasar buat kita bertindak ya. Tindak kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam berperilaku itu tidak boleh menyimpang dari sila-sila Pancasila ya. Mulai dari sila pertama, dari apa ya, beribadah ya. Kemudian sila kedua kemanusiaan ya, dalam kehidupan kita itu bagaimana sikap sosial kita ya. Misalnya sekarang ini kita kan dalam banyak bencana ya. Iya. Nah, itu jadi kemanusiaan kita harus didasarkan pada sila kedua. Kemudian sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu apa ya, kita air ya, patriot gitu. Jadi kita harus membela negara kita ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI itu ya. Iya. Nah kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan itu ya. Kita dalam mengambil keputusan ya. Nah itu kan harus bertindak mufakat ya, mufakat, musyawarah. Jadi kita harus mementingkan banyak kalangan ya, tidak golongan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah misalnya presiden kita ya kemarin itu kan dalam di Belgia yaitu WTO ya kan, digugat WTO. Nah ininya kan kita itu dari dulu kan kekayaan kita kan dikuasai penjajah ya. Kemudian sekarang dalam era perdagangan bebas itu kan maunya pemerintah kita kan hasil kekayaan itu kan tidak ingin dalam bentuk mentah ya. Jadi kita olah kekayaan alam itu dalam bentuk misalnya barang ya. Jadi ada nilai tambah. Nah nilai tambah dari hasil kekayaan itu kan nantinya bisa untuk kehidupan masyarakat ya, keadilan masyarakat Indonesia gitu ya, itulah. Jadi dari 5 sila itu yang menjadi dasar-dasar kita berperilaku, nah itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah maksudnya ya. Jadi pendapat saya mengenai makna Pancasila gitu. Iya, terima kasih. Dari wawancara yang telah saya lakukan beserta teman-teman saya terhadap makna Pancasila kepada masyarakat, kesimpulannya adalah secara garis besar makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup ialah Pancasila digunakan sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari di negara Indonesia. Nah, masing-masing sila-sila dari Pancasila juga memiliki makna-maknanya sendiri yang saling berkaitan dan saling mendukung. Salah satunya adalah dalam sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan juga kewajiban untuk memiliki agama yang ingin dipegang dari beberapa macam
agama yang ada, dari Islam ke Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, dan mereka berhak untuk memegang agama tersebut dan memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan agamanya masing-masing. Selanjutnya, dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang ada memiliki makna, yaitu kita harus saling menghargai dan saling berlaku adil sama manusia. Artinya kita tidak boleh berpilih-pilih dalam berteman karena berbeda suku, ras, agama, budaya, dan status sosial di Indonesia. Selanjutnya di sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia memiliki makna, yaitu mengandung nilai persatuan bangsa. Nilai ini mengandung makna, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang sangat melekat pada unsur bangsa seperti suku, agama, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat agar hidup sejahtera, lalu mengutamakan budaya dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama supaya hidup rukun dan tentram. Terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah keadilan yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Keadilan ini diharapkan untuk dapat berlaku di seluruh bidang kehidupan, termasuk ke dalam hak maupun kewajiban yang akan dimiliki oleh setiap individu.